Pemirsa, para ilmuwan mengatakan saat ini matahari memasuki periode lockdown yang dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai bencana. Apa itu sebetulnya matahari lockdown? Benarkah dapat menimbulkan bencana? Saya akan membahasnya bersama dengan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ataupun LAPAS, maksud kami Lapan, Thomas Jamaludin langsung melalui sambungan Skype. Selamat pagi Pak Thomas. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Thomas, belakangan ini para ilmuwan mengatakan bahwa saat ini sedang terjadi fenomena matahari lockdown. Sebetulnya apa fenomena ini? Ya, itu bahasa media yang dikaitkan dengan situasi sekarang. Jadi seolah-olah matahari itu berhenti dari kegiatannya sehingga disebut lockdown. Sesungguhnya ini peristiwa sekitar 11 tahunan siklus aktivitas matahari yang disebut sebagai matahari tenang atau matahari minimum atau solar minimum yang diindikasikan dengan jumlah bintik matahari yang minim, bahkan dalam beberapa hari ini tidak ada bintik matahari. Sesungguhnya ini kondisi yang normal yang siklus 11 tahunan dan sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena ini berulang sekitar 11 tahunan. Dan kalau kemudian ada media yang mengaitkan dengan bencana, sesungguhnya sama sekali tidak terkait dengan bencana. Memang ada pengaruhnya, tetapi itu tidak signifikan. Baik Pak Thomas, ini juga data dari spaceweather.com, sudah ada 100 hari pada tahun 2020 ini. Kemudian juga diawali dari tahun 2019 bahwa sudah ada penurunan aktivitas matahari menjadi 77%, artinya berlangsung selama 2 tahun berturut-turut. Benarkah siklus tahunan ini memang bisa terjadi sebegitu lama? Iya, jadi begini, siklus tahunan itu atau siklus 11 tahunan ya, itu menyebabkan matahari ada fase aktif dan fase tenang atau fase minimum. Dan saat ini memang sejak tahun lalu itu sudah mulai menurun, dan untuk tahun ini memang tadi disebutkan sudah jumlah hari tanpa sunspot atau tanpa bintik matahari memang sudah semakin banyak. Artinya tahun 2020 ini memang disebut sebagai tahun minimum. Dan ini adalah peralihan dari siklus ke-24 menuju siklus 25. Dan artinya nanti ini dalam sebut saja sampai dengan tahun 2021 ini masih minimum. Kemudian nanti akan secara bertahap akan mulai meningkat lagi dan menuju nanti fase aktifnya. Jadi ini peristiwa yang sesungguhnya biasa saja. Dan siklus 11 tahunan ini memang terutama diperhatikan terkait dengan yang disebut sebagai cuaca antariksa. Yang terutama berkait dengan aktivitas di antariksa. Nah, dalam kondisi matahari minimum seperti ini, sesungguhnya dampak dari aktivitas matahari, dari matahari itu menjadi minim sekali. Memang dalam kondisi aktivitas matahari minimum, itu kemudian sinar kosmik itu menjadi maksimum. Nah, memang dikhawatirkan terkait dengan sinar kosmik ini berpengaruh pada beberapa hal, terutama bagi astronot yang sedang ada di wahana antariksa. Tapi kalau di bumi, walaupun ada kajian menyatakan bahwa cosmic ray atau ikatan sinar kosmik itu terkait dengan aktivitas pembentukan awan, tetapi itu dampaknya tidak secara langsung. Baik. Dalam sebut saja periode tertentu, itu mungkin akan terlihat dampaknya, tetapi itu tidak terkait dengan kondisi ekstrim. Baik, nah ini kalau NASA juga mengaitkannya kekhawatiran akan terjadi kembali fenomena Dalton minimum. Apakah ini juga bisa memicu terjadinya Dalton minimum ini?
kondisi Dalton minimum, kemudian yang sebelumnya itu lagi ada disebut sebagai Maunder minimum, itu kondisi anomali aktivitas matahari yang minimum. Itu kondisi minimumnya memang berlangsung dalam waktu yang lama. Jumlah bintik matahari yang mengindikasikan aktivitas matahari pada saat Maunder minimum itu sekitar abad 16-17, kemudian Dalton minimum sekitar abad 18, itu memang jumlahnya sangat minim sekali. Dan itu terkait dengan musim dingin yang berkepanjangan. Tetapi diperkirakan saat ini siklus aktivitas matahari masih dalam batas normal. Artinya memang tahun 2019 ini mulai menurun, kemudian minimumnya tahun 2020 ini, kemudian nanti akan secara bertahap akan naik lagi jumlah bintik matahari. Jadi yang dikhawatirkan dikaitkan dengan Dalton minimum yang kemudian berdampak pada waktu itu di Eropa itu menjadi musim dingin yang berkepanjangan, banyak sungai yang kemudian orang bisa berjalan di atas sungai, itu tidak akan terjadi lagi. Setidaknya perakiraan siklus ke-25 nanti akan normal, tidak fase minimum ini tidak berkepanjangan. Saya kira itu perakiraan yang banyak dilakukan oleh para peneliti, termasuk perakiraan yang dilakukan oleh LAPAN juga. Baik, artinya memang bukan suatu kondisi yang bisa memicu terjadinya bencana. Iya. Jadi kondisi minimum ini adalah kondisi normal yang 11 tahunan terjadi dan tidak ada tanda-tanda akan berulangnya kondisi Dalton minimum yang berdampak pada musim dingin berkepanjangan di belahan utara. Jadi yang disebut saja dirujuk oleh media terkait dengan lockdown matahari, itu memang menyatakan aktivitas matahari minimum, itu benar. Tetapi kalau dikaitkan dengan potensi-potensi bencana, itu terlalu berlebihan. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baik, banyak juga yang mengaitkan dengan terjadi bencana gempa bumi dan juga gunung meletus seperti di Gunung Tambora begitu beberapa tahun silam. Nah, apakah ini memang tidak ada kaitannya sebetulnya? Aktivitas matahari sama sekali tidak berpengaruh pada aktivitas geologi. Baik itu pergeseran lempeng yang menyebabkan gempa atau katakan aktivitas vulkanik menyebabkan erupsi gunung berapi. Dan ini tampaknya media ada kerancuan ketika mengaitkan dengan peristiwa Tambora. Memang Tambora letusannya luar biasa dan debunya itu menyebar ke seluruh dunia di stratosfer dan itu menyebabkan dampak pada musim dingin di belahan utara. Jadi musim dingin akibat letusan Tambora itu sama sekali tidak terkait dengan musim dingin berkepanjangan terkait dengan Dalton minimum. Ya, ini yang tampaknya ada kerancuan mengaitkan musim dingin akibat tutupan debu Tambora dengan terkait dengan musim dingin ketika Dalton minimum. Jadi aktivitas matahari sama sekali tidak terkait dengan dugaan bencana terkait dengan gempa atau erupsi gunung berapi. Baik, singkat saja Pak Thomas, ini informasi pertama datang dari NASA yang menghembuskan informasi ini. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Artinya memang betul-betulkah tidak ada yang perlu dikhawatirkan? Ya, kalau saya baca sumber berita yang aslinya, NASA hanya menyebutkan terkait dengan solar minimumnya atau aktivitas matahari minimum yang oleh media disebut sebagai solar lockdown atau lockdownnya matahari. Sedangkan dikaitkan dengan bencana itu interpretasi atas informasi itu. Baik, terima kasih Pak Thomas Jamaludin dari LAPAN sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.